Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dampak kekeringan di musim kemarau semakin meluas di wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengatasi kebutuhan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang bersama berbagai pihak melakukan dropping ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Bencana kekeringan di Kabupaten Malang makin meluas hingga berdampak pada sejumlah desa yang berada di 4 kecamatan mengalami kesulitan air bersih. Untuk mengatasi kekeringan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang melakukan distribusi air bersih kepada warga yang terdampak. 4 wilayah terdampak tersebut berada di daerah Kecamatan Sumber Pucung, Kalipare, Gedangan, dan Sumber Manjing Wetan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengungkapkan dalam dropping air bersih kepada daerah terdampak dilakukan sesuai dengan permintaan. Mereka, pihak desa, harus melayangkan surat kepada pihak BPBD dengan mengetahui camat. Untuk hal ini, selain permintaan dropping air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga telah melakukan asesmen kepada 19 desa yang mempunyai potensi kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Kondisi ini membuat proses distribusi air bersih terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan dasar warga. Jadi kita dalam dropping kebutuhan air bersih ini sesuai dengan permintaan ya. Sekali lagi SOP-nya itu nanti kita tergantung permintaan surat yang dikirim oleh Kepala Desa mengetahui camat kepada kami, BPBD, Bapak Bupati tembusan kita. Kemudian kita survei, kita asesmen atas kebenaran dari laporan permintaan kebutuhan itu. Ketika kita nilai, kita pandang ini memang patut untuk kita kirim, kita drop ya kita drop. Sudah ada berapa daerah, Pak? Untuk saat ini yang sudah mulai ngirim dari kemarin itu ada di sini Karangkates ini, kemudian di Kalipare, kemudian Gedangan sama Sumber Manjing Wetan. 4 kecamatan. 4 kecamatan. Itu aja hanya beberapa desa. Kita masih bergerak terus. Yang sudah mengirim surat lagi kemarin di Sumberoto untuk Donomulyo. Jadi kita sudah tahu, bisa memetakan itu desa-desa yang langganan untuk pengiriman. Itu kemarin tanpa diminta oleh desa, itu teman-teman sudah melakukan asesmen. Ketemu berapa desa kemarin, Pak? Desa? Kalau yang di asesmen itu ada kurang lebih 19 desa. 19 desa itu sudah di asesmen dan 19 desa itu punya potensi nanti untuk dilakukan distribusi. Cuma kita kan ya sekali lagi nunggu permintaan itu. Ketika desa belum minta ya enggak kita kirim. 19 desa itu dari berapa kecamatan, Pak? Tuh, kecamatan ya yang ada di ini aja. Mulai Kalipare, Donomulyo, Sumber Pucung, Gedangan, Bantur, sama Paga, termasuk Sumawe ya. Nah, ada 7 kecamatan itu. Dalam distribusi air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang akan berkolaborasi dengan pihak lain. Dengan kondisi ini, proses distribusi air bersih terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan dasar warga. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan. Ribuan atlet seni panahan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan nasional kedua Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau FESPATI tahun 2026. Digelar di lapangan Villa Bukit Tidar, Kota Malang, kejuaraan ini diharapkan mampu menjadi ajang pencarian bibit atlet berprestasi yang kelak mampu mewakili Indonesia di ajang internasional. Kesempatan pagi hari ini, perkenankan kami membacakan susunan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suasana di lapangan Villa Bukit Tidar, Kota Malang tampak ramai dengan aktivitas para atlet panahan tradisional. Satu persatu mereka mengambil posisi membidik sasaran, kemudian melepaskan anak panah dengan penuh konsentrasi.
Sedikitnya 1.078 atlet ambil bagian dalam kejuaraan nasional kedua Vespati tahun 2026 ini. Para peserta datang dari 31 provinsi di Indonesia, mulai dari Papua, Kalimantan, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, hingga Jawa Timur. Banyaknya peserta yang hadir menunjukkan besarnya animo masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ruang bagi para atlet untuk menguji kemampuan, mencari pengalaman bertanding, serta menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Hadi Wawan Kuntoro, memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaan Kejurnas kedua Vespati ini. Menurutnya, kejuaraan tidak hanya menjadi ajang bagi para peserta untuk berkompetisi, namun juga memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter generasi muda. Olahraga panahan tradisional dinilai bisa menjadi salah satu pilihan kegiatan bagi anak-anak dan remaja agar lebih banyak beraktivitas di luar gawai atau gadget. Selain itu, interaksi antar atlet dari berbagai daerah juga mendorong kemampuan bersosialisasi serta menumbuhkan sportivitas. Sisi kesehatannya bahwa kita harus mengembalikan porsi olahraga bagi anak-anak kita sekarang. Karena trennya sekarang kan ada teknologi, ada digital. Tapi dengan kita melihat seperti ini, kita optimis ya bahwa ini bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita untuk kembali ya pada usianya untuk banyak bergerak, banyak bersosialisasi, banyak beraktivitas, dan sudah dimulai dilatih sejak dini mencari jati dirinya begitu, ya membangun karakternya, bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa ketemu dengan ya sesama seusianya dari provinsi yang lain. Itu pasti kita yakin menjadi investasi yang baik untuk membangun prestasi, juga membangun NKRI. Sementara itu, Ketua Umum Vespati Imran Taufik menyebutkan Kejurnas ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjadi ajang pencarian atlet-atlet berprestasi. Kedua, menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan seni panahan tradisional Indonesia. Keikutsertaan atlet dari 31 provinsi menurutnya menjadi gambaran tingginya minat masyarakat terhadap olahraga ini, sekaligus memperkuat posisi Vespati sebagai wadah pembinaan dan pengembangan panahan tradisional di Indonesia. Kami memperhatikan pembinaan dari Vespati ini. Kita mencetak pertama adalah pelatih-pelatih terstandar, tersertifikasi, kemudian juga wasit, ya, sehingga perlombaan yang kita lakukan di daerah, kan ini perlombaan berjenjang ya, kejuaraan ini berjenjang dari mulai kabupaten sampai ke nasional. Mereka memiliki standar yang sama, baik itu pelatihan maupun peraturan pertandingannya. Alhamdulillah, secara pembinaan kita terus tambah terus, kita kolaborasi dengan Kormi dan Dispora. Alhamdulillah beberapa daerah kami sangat disupport, luar biasa. Semua fasilitas kita mendapatkan fasilitas itu luar biasa. Sekarang kita sangat bangga ya, olahraga tradisional yang sudah menjadi tren lah, insya Allah tren di sekolah-sekolah dan mulai juga menjuarai dunia tadi. Ada di Turki, di Cina, kita juga ada juara-juara juga di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang pegiat ya, juga orang tua, insya Allah kita sedang juga mendaftarkan ya kurasi di Puspresnas. Mudah-mudahan kita bisa berhasil mendapatkan kurasi itu dan menjadi andalan buat orang tua jalur prestasi yang masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Gitu. Beragam kategori dipertandingkan dalam kejuaraan nasional ini, mulai dari kategori untuk pelajar hingga kelas dewasa. Sedangkan nomor yang dipertandingkan diantaranya jamparingan, hunting, horsebow, serta horseback archery atau HBA. Beragamnya nomor pertandingan membuat para atlet dituntut memiliki kemampuan, konsentrasi, serta ketepatan memanah yang baik. Lebih dari sekedar mengejar medali, Kejurnas Vespati 2026 diharapkan menjadi langkah awal lahirnya atlet-atlet panahan tradisional berkualitas. Mereka diharapkan mampu meningkatkan prestasi hingga pada akhirnya membawa nama Indonesia di panggung internasional. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Selasa 25 Agustus 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolita News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolita News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Yulianto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
dan sampai jumpa.